Masih ingat dengan nama Untung Cahyono? Ya, dia ternyata seorang doktor. Dr. Untung Cahyono M.Hum, dosen UAD Yogyakarta. Ya. Ada yang nanya, apa sih Bang UAD? Universitas Ahmad Dahlan. Ya. Universitas Ahmad Dahlan, atau dalam bahasa plesetan supaya lebih bangga lagi ketika kuliah di UAD bisa juga disebut UNPAD, Universitas Pak Ahmad Dahlan. Ya. Ya, karena dosennya kayak begini. Universitas Pak Ahmad Dahlan. Biar keren UNPAD gitu ya. Kuliahnya di mana? Di UNPAD. Wih, keren dong. Iya, Jogja. Loh, kok ada UNPAD di Jogja? Ada Universitas Pak Ahmad Dahlan. Ya. Iya juga ya. Walaupun Humas UNPAD, UNPAD lagi. Walaupun Humas UAD mengklarifikasi bahwa dia menjadi dosen tidak tetap dan berakhir di 2022. Tapi orang taunya ini dosen UAD. Mau disebut dosen di mana lagi ya? Universitas lain ya agak merasa gimana? Ternyata dia seorang doktor, ya lulusan S3. Artinya kalau sudah seperti ini, makin tinggi ilmunya, makin sengklek. Ya! Hati-hati ya masyarakat ya, jangan mudah percaya dengan orang yang ilmunya tinggi ya. Kita juga banyak lihat dokter, kita juga banyak lihat profesor yang beredar di negeri ini. Kita lihat sendiri ya, makin pinter, makin sengklek. Iya. Jadi nggak usah kemudian itu tuh menjadi sesuatu yang wah ya, karena ya makin sengklek, kira-kira ke sana lah ya. Makin gampang mengadu domba masyarakat, ya, makin membuat kekacauan dari statement-statementnya, termasuk Din Samsudin toh, ya memprovokasi orang untuk diajak demo, ya. Kalau garisnya sih, kok gua curiga ini anaknya Din Samsudin ya. Ya karena mengajarnya di UAD kan, gua curiganya sih ke sana gitu ya. Kalau itu benar, dugaan, jangan-jangan bagi tugas Din Samsudin mengawal di gedung DPR MPR, ya. Si Untung Cahyono ini mengawal di sekitaran Jogja, ya. Cuman karena nggak dapat panggung di orasi jalanan, nah dia dapat panggungnya kebetulan di khotib, menjadi khotib, khutbah sholat Id, nah itu dia pakai itu. Aduh. Oke, ini baru separuh yang saya bahas di depan. Kemudian saya akan tayangkan video full dulu, saya nggak insert, nanti saya nggak skip. Nah, kemudian nanti kita bahas lagi di akhir. Tentu akan lebih seru dengan pembahasan yang ada di depan. Simak videonya. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Oke, saya harus skip sampai di sini dulu. Kok rasanya nanti kelewat nggak kebahas. Kalau ngelihat bahasanya, mirip-mirip UGM nih. Mirip-mirip ya bahasanya ya. Sangat memalukan dan memuakkan. Kalau di UGM kemarin kan sangat menjijikkan ya, memalukan dan menjijikkan gitu kan. Kok ini mirip-mirip, pola-polanya kok mirip-mirip gitu ya. Nah, ini harus dicurigain ini. Pemerintah BIN ya harus mencurigain ini. Harus mencurigain ini, gerakan-gerakan harus dicurigain. Soalnya apa? Gue lebih curiga lagi, namanya Untung itu ada kemiripan di peristiwa 65. Ya. Ya, hati-hati. Ini pola-polanya mirip ini ya. Bahasa-bahasanya, kemasan bahasanya mirip nih ya. Ya, atau mungkin kebetulan, I don't know. Tapi ada kemiripan dari sana ya.
Bahasanya yang terburuk dalam sejarah Indonesia, ya. Terburuk dasmu. Hati-hati. Polri, hati-hati ini. Indonesia hati-hati ini ya. Benar-benar hati-hati nih. Ya, ini awas gerakan-gerakan di bawah tanah ini hati-hati banget nih. Ya, harus dikawal terus nih. Jangan sampai kemudian nanti meledak. Oke, kita lanjut dulu. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Oke, lagi-lagi dia menjelekkan dan menuduh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Semuanya berujungnya ke sana. Ini adalah, ya dasarnya adalah kebencian, otaknya yang kotor, hatinya yang busuk. Jadi udah mirip-mirip Din Syamsuddin juga begitu. Ya, curigain ini, Din Syamsuddin juga kan sama itu. Padahal cendekiawan, profesor, ketua PP Muhammadiyah, pernah jadi ketua MUI. Ini mirip-mirip nih, pola-polanya mirip-mirip sama nih. Kemasan bahasa-bahasanya juga sama ini. Atau kalau itu hanya kebetulan, ya mudah-mudahan. Ya, tapi mirip-mirip. Kita lanjut. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya, sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Aduh, manusia jahanam ini. Dia ngerti nggak sih jadi khotib itu, syarat rukunnya khotib itu apa? Tidak boleh mengucap, tidak boleh menyinggung, menyindir oleh orang lain, menganjurkan takwa, dan itu wajib banget, itu yang paling basic. Ini tahu nggak nih? Ini manusia apa ini? Dikasih podium, ya, untuk mengisi khotbah sholat Id. Ini manusia apa ini? Manusia apa ini? Gila. Gelarnya doktor pula. Ini apa khotbah? Khotbah apa ini? Khotbah sholat Id apa ini? Ini apa? Apa ini? Pemerintah mau dimas ya kayak begini. Pemerintah nggak mau manggil. Nggak mau menindak ini. Semua dibiarkan begitu aja. Waduh. Barbar ini jadinya kayak begini nih. Aduh. Ini manusia jenis apa ini? Manusia apa ini? Berdiri di mimbar loh. Gila. Pantes kadang-kadang saya juga heran di kesempatan yang berbeda. Rocky Gerung dipanggil Ustadz. Aduh. Pak Abaos, Rocky Gerung dijuluki Nabi. Aduh, gila. Ini aparat tolong bergerak yang kayak begini. Setidaknya dipanggil, dimintain klarifikasi. Duduk bareng dengan kiai-kiai besar NU. Supaya beliau-beliau yang ngasih paham. Beliau-beliau yang ngasih tahu. Beliau-beliau yang meluruskan. Nggak perlu ditindak secara hukum. Ini udah gila ini manusia ini. Gila. Nggak tahu syarat rukunnya khotib. Itu nggak tahu apa. Kalau nggak tahu ya jangan naik mimbar lah. Bodoh. Orang paling bodoh di atas bumi ini. Dokter kayak begini. Gila. Gila. Ini laknatullah ini benar-benar. Edian. Bagaimana kemudian dia bersilaturahim saat lebaran berketemu dengan saudara-saudaranya? Menjadi bangga saudaranya? I don't know. Menjadi bangga istrinya? Atau menjadi bangga anaknya punya bapak provokator? Edian. Kayak begini mau dibiarkan terus-terusan. Hancur kita udah. Oke. Kita lanjut. Video yang berkenaan dengan itu dari sisi yang lain. Iki piye iki? Salat Idul Fitri kok malah bahas pemilu iki piye? Dadi tinggal Bali karo jamaah. Dadi tinggal Bali karo jamaah bubar.
tinggal bali karo jamaah iki piye iki mami dan khotib kae khotibe piye kae? Khotibe piye Pak? Khotibe piye Pak? Kae piye kae? Khotibe kae kok malah kampanye. Tinggal bali karo jamaah lho. Jamaah bubar karena dari awal sampai akhir bukannya khutbah sholat Id yang menganjurkan ketakwaan, tapi justru malah membahas sidang MK, membahas pemilu, membahas politik. Ada manusia yang di atas bumi kayak begini ya. Aduh, mohon maaf anakku. Saya kuliahkan di UAD, udah lulus sih 4 tahun yang lalu. Mohon maaf anakku, ternyata bukan kampus yang membanggakan, justru memalukan. Lu mau pakai akal sehat, penjelasan yang seperti apapun, itu tetap busuk hati kalian. Nggak terbantahkan lagi. Busuk hati kalian. Oke ya, supaya lebih rileks lagi otot kita. Habis puasa, habis lebaran. Oh, tinggi nadanya. Kita baca komentar netizen yang lucu-lucu. Ya. Capek lah. Ngurusin wong edan. Saya bacakan komentar netizen tentang khutbah sholat Id ini yang lucu-lucu. Saya hide akun yang komentarnya siapa ya. Saya baca isi komentarnya saja. Sekali lagi saya hide siapa yang berkomentar. Masa sebanyak itu jamaah nggak ada yang pegang batu sama sekali sih? Iya. Wah, baca ini sudah langsung mulus. Iya juga ya. Kenapa nggak langsung ditimpuk aja? Batu ada yang ada di situ. Apa nggak ada batu itu sama sekali itu? Ya Allah. Oke. Coba yuk kita cari anak dan keluarganya, kita stalking di media sosial. Ya. Ini kerjaan netizen amgo banget ini. Udah gitu ya kebongkar semuanya lagi ya. Tapi ada yang ngasih feedback langsung di kolom komentar tersebut. Kayaknya ini suaminya Tarwiyah deh. Ya, ternyata orang-orang macam ini udah ngumpul semuanya di 01 ya. Orang-orang 01 yang sekarang di Anies ini adalah dulu di Prabowo. Orang ngikutin mereka yang nggak jelas-jelas begini. Aduh, abdun. Nanya serius, Untung Cahyono ini pindahan dari Jakarta ya? Ya. Tadi yang gue prediksi ya, di Jakarta mungkin bagi tugas dengan ini ilusi saja. Dengan Din Samsudin, udah, gue di Jakarta aja, Tong. Lu di Jogja ya, Tong ya? Dia pindah tuh. Jadi nggak ikutan demo di depan gedung MPR DPR. Gitu. Ya pindah langsung ke Jogja, dapat panggung di situ. Ya. Udah, yang di Jakarta biar Din Samsudin aja lah katanya. Nggak apa-apa, Jakarta kita kasih yang kelasnya profesor. Kalau di kampung, di Jogja, kita kasih yang doktor aja cukup lah katanya. Dalam bayangan saya, pembagian tugasnya kayak gitu kayaknya. Tolong, khotib ini besok dihadirkan di sidang MK yang mulia. Ya! Oh alah, bagaimana perasaanmu ditinggal jemaah? Baru tahu kalau UAD itu pendukungnya 01. Ya. Jangan UAD lah, Unpad, Universitas Pak Ahmad Dahlan. Ya. Untung anak gua udah lulus, tapi ya aku menjadi kecewa mengkuliahkan anak di sana. Duh, kayak begini nih, aduh, terkooptasi paham-paham kayak begini nih. Ampun, waduh, ampun. Gila. Untung udah lulus 4 tahun yang lalu. Oke. Jangan menjadi tidak bangga kalau sudah begini. Apa yang mau dibanggakan? Walaupun sudah diklarifikasi sama humasnya, kalau mereka itu sudah tidak aktif lagi menjadi dosen UAD,
2022 tanya, I don't know. Sah-sah saja orang klarifikasi, membantah. Silakan aja. Kalau melihat dari mulutnya, seperti ini pendukungnya 01 deh. Iya. Sampai ada yang ngamatin sampai mulutnya. Mungkin mulutnya Anies kan. Tanyakan ngemut bibir daripada ngomong. Karena punya andeng-andeng di sini kan Anies, punya tai lalat di sini nih Anies nih. Ini jangan-jangan punya tai lalat juga nih. Gampar mulutnya bisa sekalian. Oke. Nah, tadi saya udah bilang, saya cuma penasaran sama keluarganya. Pas silaturahmi di lingkungan keluarganya pada saat lebaran gimana ya perasaannya? Apa menjadi bangga istrinya? Iya. Atau sebaliknya, atau anaknya yang bangga. Ih, bokap gua nih kemarin gila orasi pada saat sholat Id. Ya. Keluarga menjadi korban juga kan? Ulah kita. Kok nggak ada yang demo sih? Minta lebaran 2 kali putaran? Ya. Ini karena dianggap ini adalah pelanggaran sholat Id gitu ya. Kan sholat Id itu, khutbah itu adalah rangkaian dari sholat Id. Itu menjadi rangkaian yang tak terpisahkan dari sholat Id. Artinya memang jamaah harus mendengarkan, nggak boleh bicara sama sekali. Materi khotib pun tidak boleh menyindir orang, menghina orang, nggak boleh. Dan harus menganjurkan takwa kepada para jamaahnya. Itu rukun sahnya khotib. Ya, tapi nggak tahu nih khotib apa ini, khotib cap apa ini. Karena ini dianggap melanggar tata cara sholat Id, maka sholat Idnya nggak sah. Nah, lebarannya kalau sholat Id nggak sah, lebarannya juga nggak sah. Kalau lebaran nggak sah, ya harus diulang 2 kali putaran. Ya! Lebaran 2 putaran. Lebaran 2 putaran. Ini khotib cacat konstitusi ini. Kalau di Arab Saudi udah dipenggal ini. Aduh. Nah, ini yang lebih keren lagi nih. Mungkin catatan dalam kertas khutbahnya tertukar dengan kertas buat demo kali. Ya. Yeah. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena tadi udah bagi tugas, ini ilusi saya. Nah, yang Jakarta itu di Samsudin, yang Jogja sana. Nah, kertas untuk demo itu dipakai untuk khutbah. Ya. Itu ilusi saya. Ada aja nih netizen nih, gila. Aduh, coba. Atau materi khutbah ada yang pesan. Ya, ini perlu klarifikasi ke panitia. Panitia sih di berbagai kesempatan dia klarifikasi dan mohon maaf. Katanya tidak mau diulang lagi. Wow, berarti direncanakan kalau tidak mau diulang lagi. Emang udah direncanakan. Nih, dengerin nih. Mungkin banyak dosen beginian di kampus. Maka dari dosen sewa muncullah mahasewa. Nah, kalau semua sudah begini, ya siapa yang mau percaya lagi ke kampus sebagai pusat gerakan moral? Nggak ada lagi. Kayak UGM kayak begitu. Kita masih percaya gitu. Gerakan moral datangnya dari kampus. Ya nggak percaya lah. Gimana sih ente? Gimana? Udah kelihatan kebaca arahnya kemana, dukung siapa kok. Gimana sih ente? Kampus bukan kayak begitu. Kampus kelihatan banget dukung-mendukungnya kok. Berdasarkan pesanan tuh kelihatan banget juga kok. Gimana? Siapa lagi kemudian yang percaya? Kalau kampus sebagai pusat atau sumber gerakan moral, nggak ada lagi yang percaya. Lu bandingin 98, jauh. Gimana sih ente? Makin pinter, makin sengklek. Masyarakat punya cara sendiri sekarang. Rakyat punya cara sendiri sekarang. Medsos sudah cukup masif. Kita melalui gerakan medsos sudah
Percaya ke kampus, orang yang percaya aja kayak begitu, ngapain? Udah nggak ada lagi kan gerakan moral datangnya dari kampus, nggak ada. Ini kan kampus hampir diawali dari UGM, kampus-kampus lain juga ikutan melakukan gerakan yang sama. Udah biarin, masyarakat langsung ngelawan lewat media sosial. Ngapain? Rakyat yang punya kedaulatan, bukan guru besar, bukan profesor, bukan pula doktor, bukan pula Civitas Akademika. Ngandelin Civitas Akademika, nggak lagi sekarang. Ngapain? Sok-sokan lo pada. Oh, ini ada lagi nih. Zaman dulu kala inget nggak? Di tahun 65. Ada juga kan nama untung. Ya! Aku cukup sampai di situ ya pembahasan gua. Kalian browsing sendiri apa yang dimaksud gerakan 65, ada nama untung di sana. Atau tulis deh di kolom komentar, tulis di kolom komentar, tulis ya, tulis. Ini netizen ini memang luar biasa ini. Nih, ini kritikan ke Humas UAD. Begitu dosennya berulah, terus tidak diakui sama mereka. Ya. Pada akhirnya kan seperti itu kan kecurigaan masyarakat. Ini masyarakat ada yang gerakin? Enggak lah. Ada yang ngomando? Enggak lah. Masyarakat lebih cerdas. Enggak lagi bisa di-framing oleh media-media mainstream. Masyarakat sudah langsung melihat langsung dan jauh lebih cepat. Gimana ente? Udah nggak bisa percaya lagi dengan framing-framing media-media mainstream. Yang bisa diarahkan. Nggak bisa. Yang bisa dibentuk. Nggak bisa. Lu mau lawan kayak gini? Fik. Cari kampus lain aja lah. Gue juga menyesal nyokolahin anak di UAD. Atas peristiwa ini komentarnya netizen. Atas peristiwa ini, takutnya nanti ada yang demo minta sholat id diulang lagi. Ya. Kalau tadi berita, kalau yang tadi yang sebelumnya, Lebaran 2 putaran, ini sholat id minta diulang ya. Dan anehnya begitu nggak mau sholat id diulang, mereka gugat ke MK. Ya. Ya harus digugat ke MK deh. Kalau sholat idnya diulang. Ini kita nggak bahas ya, karena kalau agama takut salah, menjadi sah dan tidaknya sholat id di tempat tersebut. Karena itu udah rangkaian yang memang nggak bisa dipisahkan antara sholat id dan khutbah. Ya, karena apa ya, jamaahnya udah bubar pada saat kampanye. Sekali lagi, aparat, please tolong harus panggil yang bersangkutan. Minta mereka klarifikasi. Ya, di depan aparat. Didampingin aparat, minta klarifikasinya. Masalah agama dicampur adukkan sama politik, kayak begini nih jadinya. Viral juga nih, UAD. Iya. Jadi bangga dong, UAD. Ya. Bisa seviral ini di hari Lebaran. Ya. Ntar gue ditegur anak gue nggak ya? Alma mater UAD dia. Nih, yang berikutnya ya. Ini beda-beda semuanya komentarnya dari akun yang berbeda. Din Samsudin tahu nggak ya ini? Ini baru anak buahnya. Ya. Karena 01 mengusung perubahan, kata netizen, oh ini toh khutbah perubahan. Yeah. Dari syarat rukunnya khutbah itu adalah ketakwaan, menganjurkan ketakwaan, dirubah ya karena perubahan, dirubah menjadi khutbah pemilu curang. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini parah loh. Aparat ini jangan dibiarkan. Please, ini parah banget. Sumpah parah banget. Para sesepuh Kiai NU, please, ini jangan dibiarkan. Mohon, tolong. Ini udah penyimpangan agama. Ini kalau yang melakukan di luar kelompok mereka udah demo berjilid-jilid. Ada 212, 252, 211. Apa itu? Kayak konsentrat makanan ayam. Udah, pasti udah demo berjilid-jilid. Ya, dia terus gulirkan penistaan agama segala macam terus. Tapi kalau yang melakukan ini dari kelompok dia, ya malah bangga dia. Parah kan? Udah parah banget. Ada lagi nih, bahan demo dipakai khutbah, ya gini jadinya. Yeah. Salah ngambil
kertas. Salah ngambil catatan ya. Yang tadinya buat demo dibacakan pada saat khutbah. Masih kurang curhat di MK. Sekarang harus curhat di atas mimbar. Kan kemarin di video yang lain gue kan pernah bilang kan ya, semua upaya sudah dilakukan atas ketidakpuasan dan dia tidak terima kalah. Ya, dari mulai hak angket, kemudian menuduh KPU curang, menuduh pemerintah curang, Sirekap, bansos, kemudian sampai MK sekarang. Nah, saya udah bilang tuh, nanti setelah MK ya, kalau MK itu sudah keputusan tertinggi nih untuk konstitusi kita, hubungannya dengan sengketa pemilu, udah nggak ada upaya hukum lagi secara undang-undang begitu, final dan mengikat. Kalau kemudian kalah, saya udah bilang tuh, apalagi nanti coba yang dia tem. Ternyata belum pengumuman, dia sekarang sudah memakai mimbar untuk untuk menyalarkan kekalahannya. Padahal gue dulu baru warning loh. Ini kalah di MK, ini udah mulai nih. Nah, dia pakai mimbar nih ya untuk khutbah, dia menyampaikan curhatannya di mimbar. Yang seperti ini dokter, dosen, masih mau percaya sama akademisi? Masih mau percaya sama Civitas Akademika? Ini komentar dari netizen. Masih mau percaya kampus sebagai gerakan moral? Sama sekali, nothing. Apa lagi yang kita harapkan? Karena mereka tetap punya kiblat dan arah dukungan politik. Dan itu kebaca jelas. Udah lah ya. Untung anak gua udah lulus dari WAD. Dan saya udah sumpah serapah 7 turunan, jangan sampai ada yang kuliah di UGM seketurunan saya. Kita udah tahu, profesor seperti itu, doktornya udah gitu, turunannya BEM UGM-nya udah kayak begitu. Kita mau ngapain lagi? Nyokolahin anak supaya pintar? Kalau hanya bisa pintar, tapi hatinya busuk, buat apaan? Pintar mungkin, tapi hatinya busuk, buat apaan? Buat apaan? Lebih baik attitude daripada pintar. Karena ketika attitude-nya bagus, orang akan menjadi pintar. Balikannya, kalau orang pintar, attitude-nya borok, jelek, ya akan menjadi bahlul. Benar-benar menjadi bahlul. Sekelas profesor sekalipun. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam propaganda mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.